Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, wabil khusus para pengurus masjid yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Pada malam yang berbahagia ini Allah masih menganugerahkan kita kesehatan dan kekuatan, diberikan iman dan Islam, sehingga dengan mudah pun kita hadir ke masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini bersambung kepada keluarganya, karib kerabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, terhitung hari pada saat ini kita berada di hari yang ke-11 di bulan Sa'ban 1444 Hijriah. InsyaAllah lebih kurang 18 hari ke depan maka kita akan segera menikmati masuknya Ramadan. Karena beberapa sinyal yang kita dapatkan, seperti apa yang disampaikan oleh maklumat PP Muhammadiyah, bahwa kemungkinan dalam bidang hisab itu mereka sudah menetapkan awal Ramadan akan jatuh pada hari Kamis, hari yang ke-23 di bulan ini. Dan mudah-mudahan tentunya tidak ada perbedaan, sembari tentunya kita juga akan menunggu sidang isbat yang akan dilakukan oleh pemerintah beberapa hari ke depan untuk menentukan awal Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita akan berbicara tentang hutang. Mengapa hutang Pak Ustadz? Ini sesuatu dinamika kehidupan yang tidak bisa kita lepas daripadanya. Maka apalagi sebuah pertanyaan muncul, apa hukumnya Pak Ustadz menjadi debt collector? Kan ada Pak. Zaman Nabi tidak ada debt collector. Yang ada orang berhutang kemudian orang yang memberikan piutang. Maka zaman Nabi itu sederhana. Tapi dalam dinamika kehidupan kita hari ini, ada orang yang berhutang, ada orang yang memberikan hutang. Ketika orang yang berhutang tidak mau melakukan iktikad baiknya, maka pihak yang memberikan piutang akan menyewa orang untuk mengambil uang tersebut. Nah, mengambil uang tersebut disebut dengan debt collector. Itulah yang dipertanyakan hari ini. Apalagi dengan cara-cara yang kasar yang terjadi, tampaknya ada undang-undang yang tidak boleh memaksa barang orang diambil dengan paksa. Tapi ini juga menjadi masalah. Karena kalau penghutang tidak dipaksa, maka ada masalah, hutang itu tidak akan dibayar. Maaf, saya minum. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dulu ada seorang murid bertanya kepada gurunya. Gurunya itu bernama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam ini dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Apa yang dikatakan, ya guru, tuliskan untuk kami sebuah buku tentang zuhud. Zuhud itu adalah hidup sederhana yang tidak sibuk dengan dunia. Tapi ketika Imam Abu Hanifah, imam yang tertua dari fikih itu, ditanya orang itu, ya berkatakan, bukankah saya telah menulis buku tentang jual beli? Sehingga maaf, orang ketika itu bingung, mengapa kok sampai dikatakan jual beli? Padahal yang diminta oleh sang murid itu adalah sebuah buku yang berbicara bagaimana sikap zuhud di dunia. Maka kata Imam Abu Hanifah, ingin engkau menengok orang jujur atau tidak, maka tengoklah bagaimana dia berhutang. Mengapa demikian? Karena hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita selalu memandang orang soleh itu adalah orang yang taat ke masjid. Datang ke masjid, keningnya mengkilat, kadang-kadang maaf mandang jalan tunduk, seakan-akan dia orang tawaduk. Tapi kalau berhubungan dengan duit, hilang semuanya Pak. Maka kata Abu Hanifah, nak nengok orang jujur, contohlah suruh dia berhutang. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, jangan heran hari ini. Bapak maaf mendengarkan dulu ada namanya sebuah LSM yang kerjanya mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Akhirnya uang itu dipakainya Pak. Hari ini terjadi di Riau Pak. Saya tak sebutkanlah, nanti Bapak dengar sendiri. Ada sebuah LSM yang hari ini katakan fenomena begini gerakan Al-Quran. Setelah itu duit itu dia makan. Maka betul kata Imam Hanifah, kalau sudah berkenaan dengan duit, tak tahu ustaz loh. Orang bisa jadi taat beribadah Pak, puasa sunnah dia jalan, qiyamul lail dia kan. Tapi kalau sudah kena dengan duit, selesai. Maka jangan heran, kok ada orang korupsi Pak Ustaz? Karena dia punya jabatan. Mengapa awak tak korupsi? Karena awak tak punya jabatan. Itu aja jawabannya Pak.
Kalau kita di situ lebih kurang juga Pak. Maka subhanallah, disitulah sebuah kesulitan. Maka kalau kita lihat Al-Quran itu ada ayat yang panjang, kemudian di surat yang panjang itu ceritanya bukan bagaimana ibadah tetapi bagaimana muamalah. Maka dalam Islam, ketika orang taat sholatnya, ibadah sunnah dilakukan bagus. Tapi jangan lupa apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara total. Artinya tidak hanya dalam konsep bagaimana ibadah kita dengan Allah, tetapi juga dalam muamalah. Maka selalu dikatakan khairun nas ahsanul qada. Ketika Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Orang yang paling baik kata Rasulullah adalah orang yang tepat waktu dalam membayar hutang. Maka subhanallah, kalau ditanya ininya luar biasa, maka maaf, sampai saking pentingnya ayat berhutang, maka Allah secara detail mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan transaksi tidak tunai atau tidak cash, maka hendaklah ditutup. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Kemudian menulisnya itu atau katabanya itu dengan adil. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ini menunjukkan ayat ini dikomentari oleh beberapa mufassir. Antara lain apa yang dikatakan Ibnu Rajab. Apa kata Ibnu Rajab? Ayat ini ayat yang kompleks, menceritakan tentang halal haram, dan inilah ayat yang akan menjadi sumber bagaimana hukum bermuamalah. Itu juga yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir. Dia katakan ayat ini ayat yang sangat agung, yang sekiranya kalau ini dibaca maka insya Allah dipahami, maka orang tidak akan makan hak orang lain. Kalau ditanyakan boleh berhutang Pak Ustadz, boleh. Orang yang memberikan piutang lebih mulia Pak. Maka ada ayat hadis itu mengatakan, man nappasa an muslimin kurbatan min kurbid dunya nappasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Maka jangan heran Nabi Muhammad ketika dia wafat pun dalam keadaan berhutang, tergadai baju besinya, dan itu dilunasi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah wafat. Tapi para ulama kita mengatakan hutang itu ada dua. Pertama, hutang yang baik yang berdasarkan kepada etika keislaman. Yang kedua, hutang yang buruk yang keluar dari konsep keislaman. Maka ada etika berhutang. Pertama, hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan. Ini yang sulit hari ini Pak. Dulu maaf, kita mencari piutang datang ke Pak Haji, itu sulit. Sekarang maaf, orang datang ke rumah Bapak mau minjam tidak. Tapi maaf, dia katakan boleh, syaratnya mudah, tinggal Bapak tanda tangan, kami berikan Bapak 1 juta, tapi nanti bayarnya lebih. Kalau sudah lebih itu sudah menjadi masalah. Belum lagi digadaikan Pak. Gadai itu boleh, dalam Islam ada sistem hukum gadai. Tapi kalau gadainya nanti konsekuensinya sama, ya tidak jauh beda. Berapa banyak orang-orang di kampung itu menggadaikan sawahnya Pak, ditukar dengan uang. Kemudian dia katakan selama uang utang itu belum dilunas, maka ladangnya boleh dipakai. Kalau itu sudah jatuh kepada riba, karena konsekuensi riba itu mengambil seluruh manfaat, maka hukumnya jadi riba. Maka kalau ditanya, ada tidak Pak Ustadz hari ini orang yang tidak memiliki konsekuensi? Itu yang sulit. Maka maaf, dalam Islam dari awal, konsekuensi investasi yang paling aman adalah emas, zahab. Maka mata uang zaman Nabi adalah dirham. Dinar, dirham, luar biasa Pak. Ngapa? Karena emas itu nggak pernah turun. Coba buka lihat lagi, tahun 2000 sepengetahuan saya, atau mungkin tahun 2004, coba lihat. Harga emas itu 1 gram coba 70.000. Sekarang 1 gram berapa? 1 juta Pak. Tapi maaf, uang kertas. Uang kertas itu inflasinya tinggi. Dengan sebutan dana moneter. Makin lama dia makin tak berharga. Dulu maaf, saya ketika di pondok awal-awal tahun 87, saya sekolah, bapak saya ngasih duit cuma 1.500 Pak. Cukup 1 bulan dapat beras,
dapat gula 1.500, ada sisanya. Sekarang anak SD jajan paginya 5.000. Subhanallah. Bayangkan Pak, apa yang hilang? Nilai mata uang tadi karena terjadi inflasi yang begitu besar. Maka kalau orang menyimpan negara, orang menyimpan harta, yang paling aman itu adalah emas. Maka coba lihat, setiap negara itu selalu dikatakan negara ini cadangan devisanya sekian emasnya. Saya tidak tahu di Indonesia, alhamdulillah tempat emasnya banyak. Emasnya itu yang tidak bisa dijual, ini masalahnya. Di Jawa itu kan banyak emas Pak. Jadi kalau ditanya emas negara yang paling banyak adalah Indonesia Pak. Cuma tidak bisa jadikan cadangan devisa, itu aja masalahnya Pak. Subhanallah. Maka luar biasa. Yang kedua apa? Kebaikan harusnya dibalas dengan kebaikan. Nggak boleh kalau ada orang berhutang kita minjamkan uang sama orang Pak. Itu sebuah kesyukuran. Mengapa? Karena dia mau menahan hartanya untuk kita. Maka sewajarnya kalau orang sudah minjam sama kita, jangankan untuk mengembalikan dengan lebih, tapi memberikan doa sudah hebat. Cuma sekarang ada masalahnya, dia yang berhutang kita tagih, yang kena marah kita. Ini gimana ceritanya nih? Yang punya uang kita loh. Maka kalau bapak berhutang ditagih orang, alhamdulillah, artinya orang itu sayang sama kita loh Pak. Maka dulu apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, kana li rajulin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam shinnu minal ibil. Dulu satu ketika ada seorang laki-laki yang dia memiliki tanggungan, artinya Rasulullah berhutang sama dia dengan seekor unta yang tidak diketahui berapa umurnya. Laki-laki itu datang kepada Rasulullah dan dia menagih. Kemudian apa? Sahabat mencuri-cari. Kata Rasulullah, carikan unta seperti mana yang saya pinjam. Dicari tapi nggak ada yang sama, yang kecil ada, yang besar ada. Maka ketika itu apa yang dikatakan? Rasulullah akhirnya pilih yang besar, berikan sama dia. Rasulullah pandai berterima kasih Pak. Kita hari ini sudah berhutang, jangankan untuk membayar, bahkan maaf nomor WA kita pun diblokirnya Pak. Hilang komunikasinya. Bahkan maaf Rasulullah pernah berhutang kepada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Rasulullah didatangi oleh Jabir, kemudian dia katakan, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Saya datang kepada Rasulullah pada saat ia berada di masjid. Wa kana li alaihi dain, dan Rasulullah punya hutang kepada saya, faqadani wa zadani, dan saya minta utang itu kepada Rasulullah. Rasulullah membayarnya, kemudian Rasulullah menambah. Kira-kira kalau ada orang nagih utang ke masjid, apa sikap Bapak? Membuat malu aja kok di masjid minta. Rasulullah di masjid Pak, diminta oleh Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah engkau punya hutang. Subhanallah. Jemaah berhutang aja kepada Ustaz, tidak sanggup dia minta ke Ustaz. Tidak enak lah Ustaz, itu kan tidak enak. Bagaimana nagih hutang orang kepada Rasulullah saja ditagihnya. Apa kata Jabirnya? Rasulullah engkau punya hutang. Dibayar oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah bahkan menambah. Inilah konsekuensinya. Maka subhanallah, akibat orang sulit membayar hutang, apa yang terjadi? Sulit seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain. Mengapa? Karena maaf menagihnya sulit. Pak pinjam duit, apa kata-kata? Daripada dia minjam, bagus dikasih. Daripada sakit kepala nanti. Dipinjamnya 100, kasih 20, nih Pak, bawa aja lah, anggap aja sedekah. Mengapa? Karena kalau ditagih pun takkan ada. Maka subhanallah, yang ketiga apa etika dalam Islam? Berhutang itu dengan niat yang baik. Maka tidak boleh berhutang untuk membayar hutang, atau bahasanya gali lubang tutup lubang. Pinjam sini bayar sini, pinjam sini bayar sini, nanti pinjam sini. Akhirnya apa? Seperti lingkaran laba-laba yang setiap hari timbul masalah. Subhanallah. Yang kedua apa? Dalam berhutang niat baik, berhutang untuk sekedar senang-senang, ini tidak boleh. Kadang-kadang maaf, kita hari ini tidak tahu Pak, mana kebutuhan dan mana keinginan. Keinginan dibilangnya kebutuhan, kebutuhan dibilangnya subhanallah. Mobil bagus, ambil mobil yang baru, biarlah ngutang. Yang tak enak marketingnya datang, Bapak lebih bagus berhutang daripada cash. Padahal maaf, makin lama utang itu makin membengkak. Suku bunga saja Pak, luar biasa. Sampai dikatakan hutang negara itu 45 triliun per tahun hanya untuk bayar bunga.
45 triliun bunganya saja. Itu kalau dibelikan ke Salalawu, oh banyak tuh Pak. Habis untuk bunga. Karena maaf, utang itu makin lama bunganya makin bertambah. Maka apa dibuat? Oh ya Masya Allah. Kemana Bu? Jalan-jalan. Pakai apa? Ngutang dulu. Jalan-jalan kok pakai utang. Waktu jalannya ketawa-ketawa, pulangnya stres mikir kan? Utang. Ngapain jalan-jalan pakai utang? Hanya untuk beli kasur, kemudian ngutang. Maaf, kasur itu tidak menjadi media untuk tidur. Karena maaf, tidur yang enak belum tentu di atas kasur yang empuk. Di masjid dingin-dingin ini enak tidur nih Pak. Gak perlu pakai kasur, enak juga tidur. Nah subhanallah. Yang berikutnya apa? Berhutang dengan niat meminta. Ini biasanya berhubungan dengan adik-beradik. Sudahlah saya pinjam saja sama abang saya. Nanti kalau berhutang tidak mungkin dia minta. Dia malu sama Pak. Apa yang dikatakan? Man akhaza amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu an. Barang siapa yang berhutang kemudian berniat untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan dia untuk membayar. Tapi dikatakan wa man akhadha yuridu atlafaha, barang siapa yang berhutang tak berniat untuk membayarnya, maka Allah akan bangkrutkan dia. Maka Bapak lihat, orang yang tak mau bayar hutang hidupnya senang atau sulit? Mungkin sulit ya Pak. Karena Allah yang Rasulullah katakan, orang yang mau berhutang kemudian berniat saja untuk membayarnya, Allah akan bantu. Tapi kata Rasulullah, kalau ada orang berhutang tak ada niat untuk membayarnya, yang membuat susah itu adalah Allah. Akhirnya kesana kemari berhutang. Akibatnya maaf, luar biasa. Tak sanggup lagi keluar rumah karena banyak orang yang menagih hutang. Kemudian yang keempat, apa etika dalam Islam? Hutang tidak boleh disertai jual beli. Maka akadnya harus jelas. Ini akad jual beli atau ini akadnya hutang piutang. Yang kelima, hutang itu wajib dibayar. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah itu kepada pemiliknya atau ahlinya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, berkenaan dengan itu tidak ada perbedaan kafir dengan muslim. Ketika berhutang maka hutang itu wajib dibayar. Ada kemarin jemaah, Pak Ustadz, kalau orang tua kami mati wajib tidak seorang anak membayar hutang ayah? Kata ulama tidak. Tapi kalau dia meninggalkan warisan, maka warisan itu tidak boleh dibagi sampai hutangnya dibayar. Karena maaf, harta yang dia tinggalkan lebih baik membayar hutang dia ketimbang dibagi kepada ahli waris. Karena banyak pula fenomena hari ini Pak. Fenomenanya begitu orang tuanya meninggalkan harta, berebut. Begitu orang tuanya meninggalkan hutang, tidak mau dia. Itu urusan abang saya tuh Pak. La ilah, kata abang itu urusan adik. Nah, nggak boleh dalam Islam. Maka nggak boleh dibagi harta warisan itu sebelum hutangnya. Maka kalau ada orang yang tidak mau, padahal dia mampu membayar hutang, maka dalam Islam itu boleh dikeraskan. Maka dulu ada seorang yang nagih hutang kepada Rasulullah di tengah orang banyak dengan bahasa yang kasar, sehingga sahabat ketika itu ingin marah, tapi dilarang oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Memang saya punya hutang sama dia. Maka kalau begitu Pak Ustadz, debt collector itu betul enggak? Tentu saja kebijakannya sekarang berbeda. Tapi maaf, debt collector itu diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan Pak, OJK. Jadi sulit juga. Kemarin itu yang di TV itu mengapa dia tangkap polisi? Karena dia kan ngatai polisi, kan itu aja Pak. Yang lain itu karena masuk. Cuma sekarang maaf, kita tagih hutang, orangnya marah, dilaporkan kita polisi. Sampai polisi damai aja lah Pak Ustadz. Oke, damai. Utang kami lunas. Enak kali dia Pak. Akhirnya luar biasa. Kemudian apa? Boleh digibahkan. Orang kalau sudah tak mau bayar hutang, digibahkan boleh. Maka dikatakan oleh Nabi dalam hadis itu, mazlul ghaniyyu zulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang itu termasuk orang zalim. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, orang seperti itu maka boleh digibahkan. Subhanallah. Ibu tidak usah teman dengan ibu itu, hati-hati ya. Dia itu sudah banyak utangnya. Kalau nanti mencegah orang lain. Maka ada beberapa hadis Bapak Ibu yang berbahagia yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita berkenaan hutang piutang ini, sesuatu yang luar biasa. Bahkan maaf,
ini kalau dibiarkan nanti bisa menggerogoti amal kita. Pertama kata Rasulullah, jangan engkau membuat dirimu terteror oleh hutang yang kamu buat. Maka dikatakan la takhifu anfusakum ba'dal amniha. Jangan engkau membuat dirimu meneror dirimu sendiri setelah aman. Qala wa ma dzaka ya Rasulullah? Apa yang engkau maksud ya Rasulullah? Ada orang yang meneror dirinya sendiri. Qala ad-dain. Apa kata Rasulullah? Itulah hutang. Kemarin dia masih keluar. Begitu dia berhutang, tak sanggup. Bahkan maaf, hutang itu bisa memutuskan tali silaturahim. Dulu ada namanya seorang sahabat, Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais ini pak orang kaya. Siapapun yang datang akan dia pinjamkan. Tapi begitu dia sakit, tak ada orang nengok. Sehingga Qais ketika itu ngomong pada saudaranya, hai saudaraku, kok saya sakit tak ada orang nengok? Apa kata saudaranya? Ya Qais, sesungguhnya mereka tidak mau melihatmu karena dia malu kalau mereka punya utang. Apa kata Qais? Kalau memang harta itu yang membuatkan celaka, mulai hari ini seluruh orang yang berhutang dengan saya maafkan. Unde, tahu awak mau juga om itu. Begitu dia katakan seluruh orang berhutang saya lunasi, begitu antri orang datang ke rumah Qais. Itu sama tuh. Kalau ada orang berhutang tuh nengok awak, itu kita tagih, kemana utang kau ini, bapak ini payah sakit nampak. Nah, Qais itu takut dia. Maka dia katakan, kalau hanya karena uang ini, utang itu, saudara-saudaraku, kawan-kawanku tak menengok saya sakit, maka mulai hari ini saya halalkan seluruh hutang perhutang tersebut. Maka begitu diumumkan, seluruh orang datang ke rumah Qais. Subhanallah. Kalau bahasa kita kan pemutihan tuh. Kalau sempat model itu tahu dari awal berhutang juga sama dia. Tapi ada juga kan kawan-kawan kadang-kadang maaf hari ini berhutang, nanti kalau mati Pak Ustaz ada jaminan yang namanya asuransi jiwa. Ini bagaimana hukumnya? Karena asuransi itu masih dipertentangan di kalangan ulama. Sebagian besar ulama mengatakan tidak memperbolehkan asuransi. Kan enak asuransi. Saya minjam 100 juta. Begitu tanda tangan asuransi 2 hari setelah itu mati, utang saya lunas. Kalau tahu saya mati kan lebih banyak utang, kan enak juga anak saya Pak. Masalahnya kalau tidak mati itu masalah. Jadi asuransi itu seperti gulul, artinya permainannya tak jelas, bisa untung besar, bisa juga rugi besar. Orang punya mobil asuransinya all rest 1 tahun 4 juta, selama 1 tahun tidak ada terjadi insiden. Yang untung asuransi. Tahu-tahu ada pula hari ini baru asuransi, akadnya sudah selesai, tanda tangannya 2 hari setelah itu mobilnya hancur, diganti yang baru. Yang untung pemilik mobil. Asuransi menangis, asuransi 4 juta, mobil yang akan diperbaiki 40 juta. Kadang-kadang cerdik pula asuransi, dicarinya pula alasan agar dia tidak bayar. Keluar biasa Pak. Maka jangan kita. Yang kedua apa yang dikatakan dalam hadis itu, hutang yang belum dilunasi akan dibayar dengan kompensasi amal ibadah kita di akhirat. Man mata wa alaihi dain, barang siapa yang mati kemudian dia meninggalkan hutang, falaisa thamma dinarun wa dirham, kemudian nanti tak ada lagi di sana uang dirham, tidak ada lagi dirham, dinar pun tidak ada, walakinnahal hasanat wasayyiat, maka nanti dia akan ditukarkan dengan kebaikan dan juga keburukan. Sementara maaf, kita sendiri hari ini tak tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak. Maka subhanallah, maka Bapak Ibu yang berbahagia, apalagi kita yang tua, lebih enak hidup itu tanpa utang Pak. Makan enak, tidur enak, tidak ada orang nagih. Kalau sempat udah orang klosen aja Hondanya depan rumah kita, awak dari sau ini jangan-jangan rentenir pula datang. Titit, padahal anak awak datang bilang. Subhanallah, ada gelisah. Subhanallah. Bahkan maaf tidak sedikit orang hari ini tersisa dengan hutang. Pintu depan rumah ditutup, keluarnya pintu belakang. Asal ada orang bunyi sepeda motor, dia pun sembunyi. Masuk bawa kasur. Rupanya orang mengantarkan bantuan. Rugilah ibu tuh. Rupanya Pantarli yang datang Pak.
Akhirnya begitu pemilu tak ada keluar namanya. Kata Pantarli, dah 3 kali ke rumah ibu itu, tapi ibu itu tidak pernah keluar. Kata ibu, saya sangka kalian orang lagi hutang. Itulah bedanya, Pak. Subhanallah. Maka ibu yang berbahagia, Masya Allah. Apalagi kita yang tua-tua ini, Pak. Untuk apa kita? Cukup makan, tenang hidup. Subhanallah. Bukan sekali lagi, bukan tak boleh berhutang. Nabi sendiri pernah berhutang. Hukumnya mubah. Tapi maaf, jangan sampai keterikatan. Apalagi kalau kita ada tua-tua berhutang. Apa kata orang, Pak? Subhanallah. Yang kedua, kita yang tua ini jangan dipaksa oleh anak untuk berhutang. Kadang-kadang anak kita yang bermasalah. Pak, pinjam jalan 2 Pak untuk modal saya. Tapi yang akhirnya yang membayar kita juga. Sang anak kita yang digadainya, mengapa tidak dia? Karena orang bank tak yakin dengan dia. Mengapa dia yakin kepada Pak Ketua? Nengok tampang Pak Ketuanya pasti orang kaya nih gitu. Sudah jelas, ini nengok anaknya dia Allah, rambutnya tak sesisir, gimana berutang gitu. Subhanallah, maka luar biasa, Pak. Berapa banyak orang tua yang tergadai hutang. Termasuk, maaf, jangan mau diperalat oleh orang lain. Sekarang banyak kasus, apa kasus? Dipinjamkan surat tanah, kemudian digadaikan orang itu, setelah itu tidak dibayar. Loh, orang bank tidak mau, Pak. Yang penting surat itu sudah menjadi jaminannya. Siapa yang meminjam, yang penting ada tangan-tangan penguasaan, sudah dilakukan. Kemudian maaf, kadang-kadang rumah kita sudah tua, kemudian akan diambil oleh bank untuk dilakukan lelang. Sementara itu, kemudian ada keluarga yang menggadaikan, apa yang bisa kita buat? Subhanallah. Maka sampai dalam hadis itu, ruh seorang mukmin terkantung-kantung dengan hutang yang belum dilunasi. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yaqda anhu. Ruh seorang mukmin itu dia dikatakan terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Maka saya katakan tadi, banyak di antara kita pandai beribadah, Pak. Banyak di antara kita yang hari ini luar biasa sedekahnya. Banyak di antara kita yang hidupnya luar biasa, bisa menolong orang lain. Tapi satu hal yang perlu diingat, banyak di antara kita tersangkut dengan hutang. Maka luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Banyak di antara kita, ya Allah, utangnya 1000-1000, Pak. Tapi setiap kedai sepanjang jalan apa namanya ini? Meranti. Maaf, utang banyak bisa ditagih. Ibu berutang 5.000. Orang ingatkan, Bu, Ibu kemarin punya utang 5.000. Tapi kalau 500 rupiah, 1.000 rupiah. Tapi maaf, setiap hari belanja kurang aja 500 setiap hari. Itu nanti di akhiratnya gimana tuh? Maka maaf, kalau bisa insya Allah. Ini ada tabiat, kadang-kadang ada orang belanja. Ini ibu-ibu, perang ibu-ibu, apa-apa tidak beda. Ya Allah, ya Allah. Udah dibawa duit 10.000, tadinya mau beli telur 10.000, sampai gitu. Oh ya Bu, yang ngutang dulu ya, tambah garam 1, besok saya bayar. Udah selesai itu. Nggak datang lagi ke kedai itu 4 minggu, tentu lupa. Besok datang lagi, dibilangkan, kamu ini buat-buat saja. Dituduh pula orang itu yang aneh-aneh. Padahal yang aneh itu